Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara podcaster Michael Sinaga memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Rabu pagi. Ia datang sebagai salah seorang saksi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Michael Sinaga mengaku terkejut saat menerima surat pemanggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Michael merasa dirinya tidak pernah melakukan analisa terkait ijazah palsu Jokowi. Ia hanya pernah mengundang beberapa narasumber seperti Roy Suryo untuk memberi ruang penjelasan soal keaslian ijazah Jokowi melalui YouTube Sentana TV. Apa sebenarnya yang terjadi tanggal 26 itu yang berhubungan dengan saya? Gitu kira-kira. Sehingga saya dipanggil untuk klarifikasi. Mengklarifikasi itu kan karena dianggap mengetahui sesuatu ya. Mungkin saya pernah mengundang Roy Suryo, orang-orang yang katanya terpanggil juga ya, akan dipanggil juga. Saya pernah memanggil Roy Suryo, saya pernah memanggil Dr. Tifa dalam podcast saya, tetapi tidak di tanggal 26 dan saya tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di tanggal 26. Sehingga ya masih saya sama bingungnya dengan Mbak ini sekarang hari ini. Setelah memeriksa saksi pelapor dan menerima bukti-bukti dugaan kasus penghasutan dan kegaduhan publik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Polres Jakarta Selatan berencana akan memanggil Roy Suryo untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. Selain Roy Suryo, polisi juga akan memeriksa Tifa Fauziah dan Rismon Sianipar selaku terlapor dalam kasus ini. Dari kita mungkin akan menjadwalkan ya untuk minta tambahan keterangan-keterangan dari mungkin yang lainnya gitu, sehingga nanti kita akan temukan bukti-bukti yang cukup. Jadi nanti Pak Roy Suryo rencananya dipanggil setelah apa nih Pak Kasih? Ya, nanti setelah mungkin kelengkapan dari pelapor yang menyerahkan bukti-bukti yang sudah diserahkan. Sementara di Sleman, Yogyakarta, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kasmujo, mengaku tidak tahu jika dirinya digugat dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dosen pembimbing akademik Joko Widodo itu juga mengaku tidak siap jika kelak harus berurusan dengan pengadilan, sebab selama hidup, Kasmujo yakin jujur adalah prinsip yang dipegang dirinya. Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Kasmujo di kediaman Kasmujo. Pertemuan itu diunggah Jokowi di akun Instagram miliknya. Tidak siap. Soalnya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh gak punya jawaban. Mengetahui dosen pembimbingnya digugat, Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo menghadapi gugatan. Menurut Jokowi, kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi memang semakin melebar dan berujung dengan saling lapor. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surakarta hari ini melanjutkan mediasi gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada mediasi kali ketiga ini, sikap kuasa hukum Jokowi tetap menolak permintaan tergugat, yakni menunjukkan ijazah asli Jokowi. Pihak Jokowi pun menegaskan ingin melanjutkan proses ke persidangan agar penggugat bisa membuktikan dalilnya. Sementara dari penggugat mengaku siap untuk beradu fakta dan argumen bila lanjut ke persidangan.
Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, apabila tergugat satu tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi, tidak ada otoritas memberikan suatu putusan, melainkan semuanya diserahkan pada para pihak. Otomatis kami siap, kami ini kan penggugat. Kami juga akan membuktikan dalil-dalil dan lain sebagainya, bukti-bukti ya tentunya kan akan kami gelar di persidangan, kan begitu. Biro Hukum Universitas Gadjah Mada mengaku sudah mengetahui adanya gugatan yang dilayangkan seorang pengacara bernama Komarudin kepada Civitas Akademika terkait ijazah Jokowi. Komarudin yang berkedudukan di Makassar menggugat Rektor UGM bersama Wakil Rektor hingga pembimbing akademik Joko Widodo bernama Kasmujo. UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan sudah menyiapkan langkah termasuk barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan. Sidang perdana akan digelar pada 22 Mei mendatang di Pengadilan Negeri Sleman. Tentu sikap UGM adalah tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, di universitas kami gitu. Dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh pimpinan posisi kami sama ya, kaitan dengan data pribadi. Tentu ini yang berhak kemudian meminta adalah tentu orang pribadinya, ataupun kemudian adalah dari kejaksaan penegakan hukum atau saya kira juga dalam konteks di pengadilan Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Sleman membenarkan gugatan yang dilayangkan Komarudin terhadap Rektor dan pimpinan UGM serta dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo, soal ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Pihak Pengadilan Negeri Sleman menyebut gugatan diajukan pada 2 Mei dan sidang perdananya akan digelar pada 22 Mei. Insinyur Hak Komarudin ya, SHMM sebagai penggugat, alamatnya ini di Jalan Todopuli 5 nomor 27 Makassar ya. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya, RI. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Dan saudara, inilah sosok Komarudin, warga Makassar yang menggugat Rektor dan pimpinan UGM serta dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Menurutnya, gugatan tersebut dilakukan lantaran UGM dinilainya membiarkan polemik ijazah Jokowi terus berlangsung. Ia pun mengusulkan perlunya tim khusus untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Ya, termasuk itu karena ini semakin hari semakin panas, semakin hari. Nah, ini tentu berpengaruh kepada pendidikan kita. Kenapa bisa begini? Kenapa harus ada ijazah palsu? UGM ini merupakan universitas nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia. Tentu kalau nomor 1, nomor 2 itu dari segi administrasi itu sudah divalidasi bahwa UGM ini sudah layak mendapatkan sertifikat ISO. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Lebih lengkap tentang sidang perdana dengan tergugat Rektor UGM dan pemanggilan saksi atas tudingan ijazah palsu Jokowi, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta dan jurnalis Kompas TV Diko Anggriawan dan juru kamera Sabta Yoga di Polda Metro Jaya. Kita ke Jogja dulu. Michael, apa saja yang sudah dipersiapkan Pengadilan Negeri Sleman jelang sidang perdana Rektor dan pimpinan UGM soal ijazah Jokowi? Ya, selamat petang Ihsan dan saudara.
betul sekali, Pengadilan Negeri Sleman membenarkan adanya gugatan terhadap rektor dan para pimpinan di Universitas Gadjah Mada beserta dekan dan juga ada seorang pensiunan dosen yang tak lain adalah dosen pembimbing akademik dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Bapak Kasmujo, juga ikut digugat oleh Komarudin, dan totalnya ada 8 orang. Nah, tadi kami menanyakan kepada juru bicara Pengadilan Negeri Sleman, dikatakan oleh Cahyono bahwa mereka siap menggelar persidangan terkait gugatan itu. Namun memang ada langkah-langkah prosedur yang perlu dilalui, yaitu di mana pada tanggal 22 Mei nanti kedua pihak akan dipanggil, baik yang tergugat maupun penggugat, untuk bertemu di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, di situ belum akan dilakukan sidang, tetapi akan ditanyakan kepada keduanya apakah mereka siap untuk dimediasi. Nah, jika dari kedua pihak atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini mau dimediasi, maka mediasi akan dilakukan. Nah, mediasi ini pun tidak hanya berlangsung singkat, misalnya 1 hari, tidak. Karena mediasi akan berlangsung cukup lama, antara waktu seminggu hingga 4 minggu. Nah, dari mediasi itu jika ternyata nanti tidak ditemukan titik temu dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Sleman, maka akan dilakukan sidang perdana yang tentu saja nanti akan ditentukan selanjutnya. Demikian, Ihsan. Michael, sejauh ini respons dari penggugat dan tergugat terkait dengan pemanggilan mediasi ini seperti apa? Ya, untuk pihak Universitas Gadjah Mada, kami hubungi melalui kontak telepon dan juga ditemui oleh rekan kami di Solo tadi. Mereka menyatakan bahwa Universitas Gadjah Mada siap dengan segala langkah hukum yang dihadapi mereka, dan mereka juga akan memberikan bantuan hukum kepada salah satu tergugat, yaitu Bapak Kasmujo, yang mana nanti akan ditangani oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian tadi kami juga menanyakan ke Pak Kasmujo, dia juga menyatakan memang secara pribadi dia tidak siap, tetapi nanti jika dibantu oleh pihak UGM maka tentunya dia akan melalui proses itu. Nah, untuk Komarudin tentu saja kita harus menunggu konfirmasi berikutnya. Demikian, Ihsan. Baik, terima kasih Michael langsung dari Jogja. Saudara, kita bergeser ke Polda Metro Jaya. Hari ini polisi memeriksa YouTuber Michael Sinaga terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selamat sore. Niko, kenapa polisi memanggil YouTuber Michael Sinaga di kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi? Ya, Insan, sudah kurang lebih pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, itu artinya sudah 4 jam lebih YouTuber pemilik akun channel Sentana TV Michael Sinaga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi baik dari polisi maupun dari Michael Sinaga terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Namun tadi sebelum memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, Michael sempat menyebut bahwa dirinya ini diperiksa karena adanya pemanggilan kepada Roy Suryo dan juga Raymond Sianipar dalam salah satu agenda podcastnya di Sentana TV beberapa waktu lalu. Dan dalam keterangan kepada awak media pada tadi siang, Michael juga menyatakan bahwa pemanggilan Roy Suryo dan juga Raymond Sianipar ini dilakukan untuk menghiasi kontennya, seperti itu. Bisa dibilang seperti itu, lalu kemudian mengisi konten tersebut karena si Roy Suryo dan juga Raymond Sianipar ini merupakan ahli di bidang analisa untuk menganalisa salah satunya. Ini adalah dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hingga saat ini kita juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan Michael Sinaga terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan hingga saat ini masih belum ada pernyataan baik itu dari polisi kapan nantinya Michael ini selesai diperiksa oleh polisi. Dan hingga saat ini secara keseluruhan juga telah dilakukan dilaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini, diantaranya adalah Roy Suryo dan juga ada Raymond Sianipar, lalu ada salah satu tokoh
Rizal Fadilah dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Demikian. Insan. Niko Anggriawan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya ada rekan kami Michael Aryawan dari Yogyakarta. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi Universitas Trisakti menggelar upacara peringatan tragedi 12 Mei 1998 di depan Tugu Reformasi, Kampus A Universitas Trisakti. Tanggapi tugas baru